Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Iran mengumumkan pembentukan otoritas baru yang bertugas mengelola Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait jalur pelayaran strategis tersebut. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran memperkenalkan lembaga baru bernama Persian Gulf Strait Affairs Authority atau PGSA atau Otoritas Urusan Selat Teluk Persia. Pembentukan badan itu dipandang sebagai langkah Teheran untuk memperkuat kontrol dan pengawasan terhadap jalur pelayaran strategis tersebut. Iran dengan Oman sedang merancang mekanisme baru yang mengatur transit melalui Selat Hormuz. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagei, mengatakan kedua negara terus melakukan pembahasan intensif demi memastikan jalur pelayaran di Selat Hormuz tetap aman dan lancar. Menurut Bagei, langkah itu sesuai dengan hukum internasional dan aturan dalam negeri Iran untuk melindungi kedaulatan serta keamanan nasional negara tersebut. اینکه همه تحرکات رو رصد می‌کنیم حتما برای هر رویدادی برای هر احتمالی آماده هستیم در میز مذاکره فارغ از این تهدیدها متمرکز بر منافع ملت ایران کار خودمون رو پیش میبریم. تهدیدها هم خیالتون راحت باشه. Ini sudah kesekian kalinya Trump mengumumkan akan menyerang Iran lagi, tapi dalam beberapa jam kemudian dibatalkan karena kata Trump ada perkembangan negosiasi. Lalu masih membahas ini bersama dengan peneliti Asian Middle East Center for Research and Dialogue, Pizarro Ghazali, dan atas pertahanan Iran periode 2009-2012, Majen TNI Purnawirawan Budi Pramono. Mas Pizarro, kita menyambung yang tadi ya sebelum jeda. Selat Hormuz ini kan masih jadi bottleneck dengan perundingannya Iran dengan Amerika Serikat. Tapi apa ya sebenarnya yang bisa dilakukan untuk memecah kebuntuan ini? Tadi Iran sudah menyiapkan badan untuk mengelola Selat Hormuz. Tapi di sisi lain Iran juga menganggap tidak apple to apple apa yang ditawarkan Trump terkait dengan Selat Hormuz ini. Iya, menurut saya ini memang terjadi kebuntuan ya di dalam negosiasi mengenai Selat Hormuz ya, karena kalau kita lihat pihak dari Amerika Serikat sendiri itu enggan ya untuk mengikuti kemauan dari Iran ya. Kalau begini terus, kalau saya lihat ya sampai sekarang, maka jalan untuk negosiasi menjadi buntu. Sebenarnya salah satu cara ya Friska yang bisa membujuk Iran untuk membuka Selat Hormuz ya, pertama ialah dia meminta agar aset-aset yang selama ini ditahan oleh Amerika Serikat yang jumlahnya ratusan miliar US$ itu bisa dicairkan. Saya kira itu salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat untuk memujuk Teheran untuk menjadikan wilayah Selat Hormuz menjadi new normal kembali seperti itu ya. Kemudian juga ini masalah kan gini, sekarang Iran itu kenapa dia menerapkan sekarang concession fee untuk Selat Hormuz? Dia memang berpikir rasional karena pasca serangan dari Amerika Serikat kepada wilayah Iran, kalau kita lihat ya banyak fasilitas pelabuhan dari Iran itu hancur, fasilitas militer dia hancur, fasilitas energi dia hancur. Sedangkan dunia internasional kan tidak mungkin kemudian menaling ini semua. Dan sedangkan Amerika Serikat sendiri kan sekarang misalkan dituntut untuk memberi ganti rugi, dia juga nggak mau. Karena kalau dia ganti rugi atas apa yang dia sudah lakukan, itu sama saja Amerika Serikat mengakui bahwa dia telah melakukan tindakan yang salah dan kejahatan terhadap Iran seperti itu. Tetapi dua hal ini menurut saya itu bisa dipakai oleh Amerika Serikat untuk kemudian membujuk Iran untuk membuka Selat Hormuz. Iran sendiri sebenarnya kan tidak menutup total Selat Hormuz gitu. Menariknya misalkan ya, beberapa waktu lalu itu kapal-kapal Cina misalkan, kapal-kapal Jepang, kapal-kapal Pakistan dan lain sebagainya itu diizinkan sama Iran gitu. Karena apa? Dia mengikuti kesepakatan yang sudah dilakukan tadi otoritas di Teluk Persia tersebut gitu ya. Nah, inilah kemudian sekarang tinggal sekarang bolanya ada di tangan Trump. Apakah dia mau membuka naval blockade misalkan? Kemudian dia juga memberikan tadi ya mencairkan aset-aset yang ditahan oleh Iran untuk kemudian itu menjadi salah satu cara membawa Iran ke meja perundingan. Karena menurut saya itu agak susah sekarang melobi Iran, Mbak Friska. Kan dia sudah kadung tidak percaya. Kalaupun ada implementasi kesepakatan selama ini kan juga dikhianati oleh Amerika Serikat, itu susah gitu. Iran mau ke meja perundingan aja itu kan udah bagus sebenarnya. Karena kan mereka tadinya kan maunya hanya kemudian menyelesaikan ini di medan pertempuran karena selama ini negosiasi itu selalu dikhianati oleh mereka. Dan jangan lupa juga sekarang kan Mojtaba Khomeini itu sudah sembuh ya. Dia sekarang berarti puncak kontrol RGC itu sekarang memegang kendali penuh di wilayah Iran. Dan RGC agak sangat sulit untuk dinegosiasi di diplomasi kecuali dia mendapatkan concession, mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukan dari Amerika Serikat. Problematikanya Amerika Serikat juga nggak punya banyak pilihan sekarang untuk menggandeng negara-negara kawasan untuk memujuk Iran. Saudi tidak mau, Qatar tidak mau, bahkan Cina pun nggak 100% kan setuju dengan
kuasa Trump untuk kemudian memaksa Iran untuk membuka Strait Hormuz. Saya kira ini yang menjadi rumit kenapa akhirnya perundingan ini sangat sulit diwujudkan di antara kedua belah pihak. Ya, inilah kenapa masih rumit sekali dan tampaknya masih jauh panggang dari api ke kesepakatan negosiasi. Artinya kan yang diantisipasi adalah jika serangan pecah lagi, meskipun kita sama-sama tidak mengharapkan. Pak Budi, tapi gambarannya, the worst case-nya bagaimana jika situasi militer dan ekonomi kawasan Teluk Arab ini kalau perang kembali pecah gitu? Apakah akan lebih parah dari serangan sebelum gencatan senjata atau bahkan di akhir Februari lalu, Pak Budi? Iya Mbak, ini kalau terminologi militer ini bukan parah lagi, ini the big calamity. Jadi kehancuran yang sangat total tentunya. Kenapa? Karena memang tidak menemui titik temu. Iran di satu sisi menuntut agar ya akhirilah permusuhan ini. Nah, kemudian Iran juga kan mau nggak mau seperti yang disampaikan oleh Mas Wijaro tadi ya, kompensasi kerusakan perang dia kan mau nggak mau harus diganti, dan juga sudahlah jangan jangan blokade terus ya, sampai mulai dari Project Freedom, kemudian Project Freedom Plus, kemudian yang saya dengar ada Sledgehammer dan lain sebagainya. Ya. Ini kan harus dicabut lah blokade laut ini, dan harus dijamin bahwa tidak ada penyerangan lagi, tidak diserang lagi, dan harus diyakinkan bahwa sudah pulih bagaimana ekspor minyak. Nah, Amerika sendiri berpikirnya gimana? Amerika selalu paket besar, Mbak, menekan isu nuklir, ya kan? Hormuz mau tidak mau harus menjadi navigasi internasional, harus lancar. Sedangkan ini ya memang ini kedaulatan Iran gitu. Tapi kalau misalnya navigasi internasional mau tidak mau kan UNCLOS 82 yang ada di pasal 46 sampai 44 ini kan ya ada kebebasan untuk navigasi internasional. Ya. Jadi menurut saya ini ya negosiasi, tapi ya kata kalau switch ya ini adalah battlefield by other means. Nah, mau nggak mau kan dalam hal ini kan pakai proposal untuk membeli waktu, Mbak. Jadi membeli waktu sekaligus bagaimana memecah koalisi lawan koalisi ini dipecah, dan mau nggak mau ya harus mengurangi tekanan ekonomi. Nah, ancaman AS yang memaksa ini ya ini dalam posisi lemah. Ya, Pakistan juga kurang berhasil, kemudian komunikasi secara langsung juga biayanya tinggi, kemudian secara hukum internasional yang tadi saya sampaikan, jangan sampai negosiasi ini nggak ada lagi. Kalau negosiasi ini nggak ada lagi, bagaimana ceasefire, bagaimana monitoring sanksi yang terbatas, mekanisme inspeksi nantinya gimana, kemudian jalan laut yang untuk internasional gimana, mau nggak mau kan ini semua jadi rusak semua. Ya, kalau rusak semua ya tentunya krisis koersif ya di ambang perang ini akan berulang. Dan mau nggak mau ya ultimatum yang ujung-ujungnya ya akan terjadi perang total, perang besar, meskipun ada beberapa sisi mengatakan jauh api dari panggang. Coba tadi yang Mbak keluarkan dengan info-info tadi kan tetap aja dengan sembuhnya tadi yang disampaikan Mas Wijaro, Rahbar nggak mau kan ya, one God, one leader, one nation, one path, satu Tuhan, satu pimpinan, dan satu nasionalisme, satu bangsa, dan satu garis perjuangan yang sama semua. Nah, ini kalau digabungkan atau dikontradikkan dengan kepentingan Trump ya tidak akan pernah ketemu gitu, Mbak, kalau menurut saya. Betul, tidak akan ada titik temu, dan ini yang jadi ganjalan sejak awal perang ini pecah. Mas Pizarro, jadi bagaimana kita masih mendudukan relevansi negosiasi di tengah saling ancam kedua pihak? Jikapun iya, apa yang bisa dilakukan dan siapa yang bisa menengahi itu di tengah tidak adanya trust dari atau kepercayaan dari Amerika Serikat maupun Iran?
Ya, problematikanya Friska, di tengah pemerintahan Donald Trump, ini sebenarnya Donald Trump itu tidak berdaulat. Jadi ada secret societies, ada kelompok kecil yang bermain sekarang di pemerintahan Amerika Serikat yang itu terkonek dengan Zionisme, dengan Israel, dengan Netanyahu. Yang ideologi mereka itu kelanjutan perang. Netanyahu sendiri pun udah bilang, kami siap untuk melanjutkan perang, kami siap untuk melakukan serangan kepada Iran, tinggal butuh green light dari Donald Trump. Ini yang kemudian menjadi sulit ya, karena kalau kita lihat ya di internal pemerintahan Amerika Serikat tadi ada tim kecil yang memang punya ideologi untuk melanjutkan perang. Kemudian ini juga akan sangat susah kalau kemudian tadi ideologi Zionisme dan Israel ini sekarang sangat mendominan di Amerika Serikat itu untuk berhadapan dengan Iran. Kalau kita lihat sekarang aja di Lebanon itu saling tembak antara Hizbullah dan Israel udah sangat sengit banget sekarang itu. Walaupun ada kesepakatan gencatan senjata gitu. Maka menurut saya menjadi sangat sulit. Walaupun memang tetap masih ada harapan. Karena kan kalau kita lihat masing-masing pihak itu masih membuka ruang diplomasi. Sekarang misalkan Galibaf itu ketemu Cina. Kemudian Iran itu juga berkomunikasi dengan Pakistan. Tapi memang ada. Tapi kita harus juga rasional. Itu sangat tipis, Friska. Peluangnya itu sangat tipis gitu. Kemungkinan skenario ke depan ialah terjadinya peperangan mungkin skala terbatas atau konfliknya tinggi tapi konfliknya jangka pendek tapi intensitasnya tinggi. Misalkan Amerika Serikat menyerang fasilitas Iran, dibombardir, Iran kemudian melakukan serangan, begitu terus sehingga kemudian masing-masing pihak sudah lelah, merasa perang itu mahal dan kemudian akhirnya bisa saja kemudian menjadi gencatan senjata formal, tetapi eskalasi di lapangan masih terjadi peperangan walaupun skalanya menjadi kecil seperti itu. Karena kan tadi ya problematikanya Donald Trump itu waktu tidak berpihak sama dia mau ada pemilu selak, mau ada pemilu midterm election yang kemudian dia harus berpikir pada batas mana dia akhirnya akan berhenti. Tetapi tadi ya kemungkinan dia akan melakukan serangan kepada Iran, kemudian mengklaim victory dan kemudian dia akhirnya menyudahi. Hingga kemudian setelah midterm election bukan tidak mungkin perang akan pecah lagi antara Amerika Serikat dengan Iran. Jadi cuma jeda sementara aja itu yang terjadi. Tapi ini yang tidak kita harapkan meskipun ada kemungkinan terburuk di depan mata, yang masih ada sedikit secerca harapan semoga negosiasi ini setidaknya ada peluang untuk mengakhiri chaos di Timur Tengah ini. Terima kasih atas waktu dan analisisnya peneliti Asia Middle East Center for Research and Dialogue, Mas Pizarro Ghazali, juga atas pertahanan Iran periode 2009-2012, Majen TNI Purnawirawan Budi Pramono. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Mas Pizarro. Terima kasih.